Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Ulfaada, dosen program studi S1 Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan menyampaikan perkuliahan komunikasi optik nirkabel dengan bobot mata kuliah 3 SKS, kode mata kuliah TL416. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali pemahaman mahasiswa tentang sistem komunikasi optik nirkabel yang terfokus pada komunikasi cahaya tampak atau visible light communications. Mata kuliah ini membahas tentang 1. Pengantar komunikasi optik nirkabel dan komunikasi cahaya tampak. 2. Modulasi digital dan modulasi analog. 3. Physical layers. 4. Studi kasus yang nantinya akan diselesaikan oleh mahasiswa menggunakan software MATLAB dan OptiSystem. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah sebagai berikut ini. CPMK 1. Mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang dasar-dasar komunikasi optik nirkabel. CPMK 2. Mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang tantangan dan teknik mitigasinya. CPMK 3. Mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang modulasi digital dan modulasi analog. CPMK 4. Mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang physical layers pada sistem komunikasi optik nirkabel. CPMK 5. Mahasiswa memiliki pengetahuan prosedural tentang sistem komunikasi optik nirkabel dengan pendekatan MATLAB dan OptiSystem. Perkuliahan ini terdiri atas 16 pertemuan, di mana 8 pertemuan teori, 8 pertemuan praktikum. Mahasiswa akan dievaluasi dengan tugas tulis non-tes yang diberikan pada perkuliahan dan juga tes tertulis berupa kuis dan tugas. Mahasiswa diharuskan membuat laporan praktikum setelah praktikum selesai dilakukan. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ketiga, yaitu pengantar komunikasi optik nirkabel dengan metode DIA. Delivery, saya akan menjelaskan teori secara ringkas. Interactions, saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab. Assessment, saya akan mengevaluasi pemahaman mahasiswa yang saya tunjuk secara random untuk menyimpulkan materi perkuliahan. Adapun proporsi penilaian adalah sebagai berikut. Aktivitas mahasiswa 0%, kuis dan tugas 10%, praktikum 90%. Baiklah, selamat menyaksikan cuplikan pembelajaran berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, Pak. Jahat, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, selamat sore untuk waktu Indonesia dimanapun Anda berada ya. Salam selamat pagi dari Finlandia. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hadir tepat waktu di pertemuan ketiga mata kuliah komunikasi optik nirkabel. Nah, saya akan share screen. Oke, apakah bisa terlihat di layar Anda? Bisa. Jelas, Pak. Oke, jadi pada pertemuan ketiga ini Anda akan belajar tentang dasar-dasar komunikasi optik nirkabel ya, mulai dari definisi, spektrum, pengantar VLC sebagai salah satu klasifikasi komunikasi optik nirkabel hingga jenis kanal yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke spektrum komunikasi ya. Tentu Anda sudah memahami ilustrasi ini di mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan radiofrekuensi ya atau RF. Nah, di mata kuliah ini kita fokus di spektrum optik ya. Anda sudah belajar spektrum untuk RF seperti Bluetooth, Wi-Fi, ya, komunikasi seluler, radio, TV, radar, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat di spektrum elektromagnetik ini ya, bahwa komunikasi optik nirkabel itu menggunakan gelombang cahaya ya yang berada pada wilayah ultraviolet, cahaya tampak ya sekitar 400 sampai 700 nanometer panjang gelombangnya, dan kemudian inframerah. Nah, spektrum optik itu tidak tumpang tindih dengan RF ya. Jadi gelombang cahaya dan gelombang radio itu berada di wilayah frekuensi yang berbeda. Sehingga penggunaan keduanya itu bisa berjalan paralel tanpa saling mengganggu satu sama lainnya. Secara teoritis, bandwidth optik itu jauh lebih besar ya, sehingga memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi tanpa terjadi interferensi terhadap sistem RF. Nah, sedangkan RF itu dibatasi oleh ketersediaan spektrum dan regulasi.
Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi komunikasi optik nirkabel ya. Berikut komponen-komponen utama dalam membangun sistem. Ada yang namanya VLC ya. Jadi VLC itu menggunakan cahaya tampak yang dipancarkan oleh LED ya, dalam mentransmisikan data secara nirkabel. Jadi cahaya tampak itu adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia ya, seperti cahaya lampu ruangan, cahaya matahari, cahaya senter, dan lain sebagainya. Ada juga FSO atau Free Space Optical Communication. Nah, ini menggunakan laser ya device-nya untuk mentransmisikan data melalui udara. Ada juga IRC ya atau Infrared Communication. Ini menggunakan cahaya inframerah untuk mentransmisikan data. Ini contohnya bisa kita temukan di remote control TV atau AC yang ada di rumah Anda. Ada juga UV ya atau Ultraviolet Communication. Ini menggunakan cahaya ultraviolet untuk mentransmisikan data ya. Komponen pemancarnya itu LED UV ya. Jadi perangkat pemancarnya berbeda dengan VLC. Kalau VLC itu menggunakan cahaya tampak ya, menggunakan LED biasa yang ada di rumah kita, sedangkan kalau UV itu menggunakan LED khusus ya yang memancarkan ultraviolet. Nah, untuk materi perkuliahan hari ini ya kita fokus ke VLC. Jadi VLC ini bekerja di rentang cahaya tampak ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga idenya selain sebagai pencahayaan ini juga bisa digunakan sebagai pemancar data. Oke, kita masuk ke pembahasan utama tentang VLC ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ide utamanya ini adalah untuk menjadikan lampu pencahayaan ya yang biasa digunakan sehari-hari ini juga bisa digunakan sebagai perangkat pengirim data. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di slide ya. Jadi lampu menyala seperti pada umumnya. Di waktu yang bersamaan, ini juga mengirim data ya pada perangkat tertentu, seperti ponsel, laptop, dan lain sebagainya. Nah, tentu pada sisi penerima ini harus ada penambahan ya, semacam sensor ya untuk menerima data. Oke, frekuensi PLN di rumah kita ada yang tahu frekuensinya berapa? Ya, benar, 50 Hz ya. Artinya dalam satu detik itu terdapat 50 kali ya nyala dan padam pada lampu kita. Nah, namun karena cepat pergantiannya, jadi mata manusia tidak bisa melihat pergantian itu ya. Nah, konsep ini yang mendasari eh, pengiriman data secara digital gitu ya. Data digital itu kan hanya ada dua kondisi ya, satu dan nol, logika high dan low. Jadi misalnya kita mengirim teks ya atau video, audio dan multimedia lainnya ya lewat kondisi tadi nyala dan padam secara cepat. Nah, misalnya seperti yang diilustrasikan pada slide ya. Ini lampu rumah kita mengirimkan data ya 00110 dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih detailnya akan saya sampaikan pada slide ini ya. Saya akan mengilustrasikan konsep pengiriman data digital melalui lampu LED ya. Misalnya lampu nyala itu diartikan sebagai satu gitu ya, logika high. Sedangkan lampu padam itu nol gitu ya. Nah, sedangkan gambar yang sebelah kanan ya itu adalah sandi Morse ya. Tentu Anda sudah belajar dulu ketika di ekstrakurikuler pramuka tentunya ya. Nah, pada kasus ini saya akan mengirimkan teks hello gitu ya. Nah, maka lampu akan saya kondisikan sebagai berikut ini. Nah, saya mengirimkan karakter H gitu ya. Nah, jadi lampu menyala terus selama selang waktu tertentu. Nah, kemudian karakter E saya kirim, lampu menyala lebih pendek durasinya. Dan lain sebagainya ya. Sampai L, L, dan O terkirim. Nah, ini bisa saja diartikan kita mengirim karakter yang berbeda gitu ya. Jadi mengirim S dan I, kenapa begitu? Nah, bisa dilihat ini ya di sandi Morse. Kalau S itu titiknya 3, ya ini kan H dan E itu kan ada 5 titik gitu ya. Nah ini kan bisa
diartikan sebagai SI, mengirim 3 titik dan kemudian mengirim 2 titik gitu. Jadi bukan HE yang dikirim, tapi SI. Nah, tentu ada metode secara spesifik ya untuk membedakan pengiriman paket data yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi poinnya ada di rekayasa digital. Namanya nanti teknik modulasi data ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi kanal VLC ya. Secara umum terdapat dua konfigurasi kanal VLC ya, yaitu LOS atau line of sight dan non-loss ya, non-LOS, non-line of sight. Nah, kalau kanal LOS itu posisi transmitter dihadapkan langsung ke receiver gitu ya. Nah, penerima akan menerima data ya secara langsung dari sumbernya ya, dari pemancar. Nah, apabila kita tutup ya, misalnya Anda iseng menutup bagian receivernya, maka data yang dikirim secara langsung tersebut otomatis akan terblok ya, sehingga receiver hanya menerima pantulannya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke keunggulan dan kekurangan sistem VLC. Mulai dari keunggulan dulu ya. Jadi sejauh ini penerapan VLC itu tidak perlu biaya izin regulasi. Yang ini berlaku secara global. Kemudian di rentang cahaya tampak kita punya pita yang sangat lebar ya, sekitar 200 terahertz yang tentunya membuka peluang untuk pengiriman data terabit per second secara teori. Kemudian secara eh, keamanan ya, secara keamanan fisik ini sangat bagus karena sifat cahaya kan tidak bisa menembus objek padat ya. Dalam hal ini adalah dinding. Jadi resiko data untuk disadap di ya, karena untuk menyadap itu pelaku harus menempatkan sistemnya di dalam ruangan gitu ya. Nah, karena sinyal optik berbeda dengan spektrum RF ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, maka ini tidak saling interferensi. Kemudian ini juga bisa membuat lampu penerangan kita itu berfungsi ganda ya. Selain sebagai pencahayaan juga sebagai perangkat pengirim data. Nah, infrastruktur lampu kan sudah ada di rumah kita. Tugas kita hanya menanam data ya ke dalam aliran cahaya dengan sedikit modifikasi hardware. Nah, namun juga terdapat kelemahan ya. Jadi jarak komunikasi dari VLC ini sesuai dengan intensitas cahaya ya. Ini semakin gede daya lampu pemancarnya, maka jarak yang jarak transmisinya itu bisa jauh gitu ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, berbeda dengan RF ya yang bisa menjangkau sampai bermeter-meter, bahkan hingga berkilo-kilometer jauhnya. Nah, kemudian karena tidak bisa menembus objek padat ya, yang mana ini sifat alami cahaya, maka ketika kanal terhalang ya sinyal tidak bisa diterima. Misalnya Anda berdiri di antara laptop dan lampu pemancar atau Anda iseng ya, tangan Anda letakkan pada sistem penerima, maka cahaya akan terblok ya, artinya tidak ada data yang bisa diterima. Nah, VLC itu rentan terhadap ambient light noise ya, yang disebabkan oleh cahaya dari sumber lainnya gitu. Misalnya ada lampu lain di sekitar sistem VLC Anda, atau Anda membuka jendela kantor ya, yang menjadikan sinar matahari siang mengenai sistem penerima Anda. Nah, dalam situasi ini, sistem penerima akan menerima iluminasi ya dari lampu pemancar sekaligus dari cahaya lain. Yang ini dapat mengganggu kualitas sinyal yang diterima. Nah, ada potensi ya terjadinya flickering atau kedipan seperti yang terlihat di slide ya, atau dimming ya, perubahan intensitas cahaya yang tidak diinginkan. Misalnya lampunya meredup atau lebih terang gitu. Nah, ini terjadi ketika modulasi data yang dilakukan ini tidak tepat ya. Nah, sebagai dampak kualitas pencahayaan eh, fungsi utama LED tersebut menurun gitu ya. Kalau flickering ini
ini terjadi ketika LED dimodulasi pada frekuensi yang terlalu rendah ya, atau pola modulasi yang tidak stabil, sehingga mata manusia itu bisa menangkap kedipan cahaya tersebut. Nah, kemudian untuk dimming ya, ini terjadi ketika cahaya yang dihasilkan meredup atau berubah lah ininya, iluminasinya. Ini karena frekuensi yang kita berikan ke LED ini terlalu tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi VLC. Jadi VLC ini tidak hanya diaplikasikan pada aplikasi dalam ruang ya atau indoor, yang ada di rumah atau di kantor, tapi juga bisa diaplikasikan di berbagai sektor ya, seperti area-area yang sensitif terhadap electromagnetic interference. Kemudian komunikasi antar kendaraan ya, vehicle to vehicle ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan cahaya. Kemudian komunikasi bawah air, ya, komunikasi pada area pertambangan dan lain sebagainya. Nah, ini riset yang sedang menarik perhatian peneliti di dunia ya, yaitu aplikasinya pada implan. Yang mana ini sebenarnya menjadi topik penelitian disertasi saya ya, itu pengiriman data ya melalui jaringan daging dengan menggunakan cahaya. Nah, jadi komunikasi optik nirkabel ya, khususnya VLC itu sebenarnya sudah bukan tataran teoritis lagi, tapi sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini berikut beberapa contoh produk yang komersil ya untuk aplikasi indoor dan aplikasi bawah air. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur dasarnya ya. Nah, arsitektur dasar membangun sistem VLC. Jadi sebenarnya sistemnya kurang lebih sama ya pada sistem komunikasi nirkabel pada umumnya yang biasa digunakan di RF, namun ada sedikit modifikasi tentunya. Di VLC ini juga mengadopsi arsitektur yang sama ya dengan terhadap eh, komunikasi optik nirkabel lainnya. Ada perangkat penerima dan ada perangkat pemancar. Jadi pada prinsipnya data dikirim ya dan dikodekan secara digital, kemudian dikonversi ke sinyal analog, dan data ditransmisikan oleh LED melalui teknik modulasi intensitas, gitu ya. Kemudian cahaya dideteksi oleh penerima, ya, kemudian diolah dan diterjemahkan kembali ke data asal. Nah, tentu data mengalami error ya, artinya tidak 100% diterima karena ada faktor-faktor eksternal yang menjadikan sinyal informasi terdistorsi gitu ya. Nah, nantinya ada teknik khusus ya untuk memitigasi noise yang terjadi pada komunikasi VLC tersebut. Ini akan Anda pelajari pada pertemuan berikutnya gitu. Nah, dengan adanya teknik khusus ini, maka sistem VLC itu menjadi robust ya, tahan terhadap berbagai bentuk noise. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir ya, yaitu komponen penyusun sistem. Nah, LED jelas ini digunakan sebagai antena pemancar ya dalam sistem VLC. Kemudian pada sisi penerima ini ada dua device yang umumnya digunakan tergantung dari aplikasi dan penggunaannya ya. Nah, ini fotodetektor ini bisa digunakan ya sebagai receiver dengan keunggulan respon cepat dan bandwidth tinggi. Sehingga sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transmisi data besar ya, dan juga respon yang real time. Nah, kemudian solar cell ya, ini juga bisa digunakan sebagai penerima yang memungkinkan fungsi ganda. Jadi selain menerima data, juga mengkonversi energi ya dari cahaya menjadi listrik. Yang kemudian listrik yang dihasilkan oleh PV cell ini atau solar cell ini disimpan ke dalam baterai ya. Jadi sistem penerima ini memungkinkan untuk tidak perlu baterai gitu ya, karena energinya itu berasal dari PV cell gitu. Nah, namun kelemahannya ini adalah bandwidth-nya rendah gitu ya. Nah, kalau untuk aplikasi perangkat IoT misalnya yang memerlukan komunikasi data rendah ini sudah cukup ya.
Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan singkat hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi interaction ya. Silakan ditanyakan apabila ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, Indri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kan tadi disampaikan bahwa pengaturan yang tidak tepat menyebabkan efek dimming atau flickering. Nah, solusi engineeringnya seperti apa ya, Pak? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sangat, saya mengapresiasi pertanyaannya. Nah, solusinya itu ada tiga ya. Yang pertama ini bisa menggunakan modulasi dengan frekuensi di atas 1 kHz ya. Tujuannya agar perubahan intensitas cahaya selama pengiriman data berlangsung itu tidak terdeteksi oleh mata manusia. Nah, solusi yang kedua ini bisa dengan pemilihan modulasi yang tepat ya, dengan lebar pulsa data yang saya maksud dari posisi on ke posisi off. Ini harus dilakukan secara tepat ya, yang disesuaikan agar pencahayaan tetap nyaman dan data tetap bisa dikirimkan gitu. Terus solusi terakhir ini dengan menggunakan LED driver yang tepat ya, desainnya dan juga selain desainnya ya, selain arsitekturnya juga pengaturannya sehingga bisa menyeimbangkan pencahayaan meskipun terjadi perubahan data. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi ada tiga solusi. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya yang luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi, sekali lagi. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Rizky. Baik, Pak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan juga penjelasannya, Pak. Ada yang saya ingin tanyakan, Pak, terkait dengan sistem VLC ini. Apakah bisa, Pak, ya, lampu lain seperti lampu pijar itu digunakan sebagai pemancar pada sistem? Oh, oke, ini pertanyaan yang bagus lainnya ya. Tadi terlewat saya menjelaskannya. Nah, sebenarnya untuk komunikasi VLC ini, LED itu lebih favorit digunakan ya, karena memiliki kemampuan switching gitu. Dari posisi on ke posisi off dengan sangat cepatnya, hingga sampai 1 MHz. Kalau lampu pijar ya, mungkin kita switch sekitar 100 kHz, ini bisa membuat filamennya putus gitu. Nah, di samping itu, manfaat dari LED ya, kenapa ini sangat favorable digunakan untuk sistem pemancar? Karena LED ini mempunyai efisiensi yang baik ya, masa pakai yang panjang ya atau lifespan dan infrastruktur yang sudah banyak tersedia gitu di lingkungan kita. Ya, maksud saya adalah mayoritas bangunan sekarang kan sudah bermigrasi ke lampu LED ya dalam sistem penerangannya. Sehingga fitur pengiriman data ini kita hanya tinggal menambahkan ya lewat modifikasi minor ya seperti rangkaian driver dan program yang ditanamkan pada lampu LED tersebut. Sehingga lampu LED yang biasa digunakan untuk penerangan sehari-hari ini juga bisa mengirimkan data ya dengan modifikasi tersebut. Oke, itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, sekarang kita ke bagian paling akhir ya, yaitu sesi assessment. Saya akan mengevaluasi pemahaman Anda dengan menyimpulkan apa yang sudah Anda pelajari. Jadi ini saya tunjuk random aja ya. Ini saya tunjuk yang bertanya aja deh tadi. Coba Indri simpulkan apa yang sudah Anda pelajari hari ini. Aduh, ya. Terima kasih Pak Fuad atas kesempatannya. Izinnya teman-teman, saya menyampaikan kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Jadi dari yang saya tangkap, VLC menawarkan fitur komunikasi dengan keamanan intrinsik yang dapat diterapkan untuk lingkungan sensitif terhadap elektromagnetik interferensi RF. Dengan VLC, sinergi pencahayaan dengan pengiriman data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih atas kesimpulannya. Oke,
Saya mengapresiasi ya Anda sudah menyimak materi ini dengan baik. Apa yang Anda simpulkan ini benar-benar merefleksikan ya tentang materi yang Anda pelajari pada hari ini. Oke, sekian perkuliahan hari ini ya, semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan belajar tentang modulasi data gitu ya, modulasi Siap. analog dan digital. Oke, sekian dari saya, semoga sehat selalu. Salam sehat dari Finlandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Waalaikumsalam. Dadah.